Halo Ibu Golrida dan teman-teman semua yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Karena sekarang sudah malam ya. Kami dari kelompok 3 akuntansi manajerial. Di sini ada Brigita Alamanda, lalu ada saya sendiri, Christine Karapuspita, kemudian ada Jessica Beatrice, Luis Leonard, dan Tommy Januardo. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai master budget untuk produk kami, yakni Banana Bites. Ya, jadi banana bites adalah keripik pisang ya. Kalau kalian bisa lihat di sini gambarnya ya, ada gambar keripik pisang ya. Seperti itulah produk kami. Kemudian kami juga menyediakan dalam berbagai varian rasa, namun bukan rasa yang pernah ada ya guys ya. Kemudian di dalam berbagai bentuk kemasan dan dengan berbagai gram ya. Namun dalam perhitungan master budget kali ini kami sengaja mengambil yang ukuran medium sebagai contohnya. Seperti itu. Next, step pertama ada sales budget. Ya, sales budget ini adalah budget yang merencanakan secara lebih detail tentang penjualan perusahaan selama beberapa periode tertentu. Di dalamnya terdapat ilustrasi income dari per produk yang dijual, seberapa banyak produk terjual dikalikan harga jualnya. Jika kita lihat pada tabel, di sini sudah ada beberapa unit terjual per kuartalnya ya. Ada 100, 250, 400, 600 gitu. Sehingga kita lihat di sini ada unit terjual dalam setahun, itu berarti totalnya ada 1350. Seperti itu. Kemudian juga ada harganya, di mana kita mengambil harga untuk unit produk kita yang medium punya, yaitu 35.000, lalu tinggal dikalikan saja. Hingga pada akhir tahun kita dapatkan hasil penjualan kita selama setahun sebesar 47.250. Terbilang kecil kenapa? Memang karena bisnisnya baru banget dibikin, baru bulan lalu kan. Ya, seperti itu. Next. Ya, lalu dari sales budget, sekarang kita susun production budgetnya. Mengapa kita perlu melakukan itu ya? Supaya kita bisa memperkirakan berapa sih unit produk yang perlu diproduksi agar sesuai kebutuhan untuk dijual dan mencapai target income yang kita inginkan dalam tahun ini. Gitu. Ya, tidak jauh berbeda dengan tabel sebelumnya. Di sini juga ada unit yang terjual pada setiap kuartal dan ini hitungan kalau dilihat dari per tahunnya ya. Kemudian di sini ada desired ending inventory sebesar 8%, karena anggaplah kita ending inventory-nya itu dari kebijakan perusahaan itu kita ambil 8%, nggak bisa gede juga karena ada masa expired-nya dari produk kita itu gitu. Kemudian tinggal dikalikan saja dengan unit yang terjual. Di sini kita langsung kalikan dari kuartal yang kedua 250 kali 8% baru dapatlah 20, kemudian 400 kali 8% dapatlah 32, 48 ya 48 didapat 3 dari 600 kali 8% gitu. Kemudian kita jumlahkan, jadi total kebutuhannya itu ada sekitar 120, 282 untuk kuartal 2, kuartal 3 448, kuartal 4 668. Dan untuk per tahun berarti kita butuh 1418. Lalu dikurangi dengan beginning inventory. Ya, untuk beginning inventory ya pada Q1-nya itu 0, jadi anggaplah habis gitu, karena juga terbatas untuk produknya gitu ya. Jadi anggaplah habis, dan di sini berarti unit yang perlu diproduksi dari kuartal pertama itu 120, kuartal kedua 262, kuartal ketiga jadi 416, kuartal keempat jadi 620. Gitu. Jadi total keseluruhan 1418. Seperti itu. Next. Sekarang saya akan menjelaskan tentang direct material purchase budget dari Banana Bites Factory dari tahun 2022. Yang pertama ada pisang kepok. Di sini saya menghitung dari quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4, dan year end. Cost per pisang kepok dari quarter 1 adalah 25.000. Quarter 2 juga sama hingga quarter keempat memiliki cost per pisang kepok yang sama sampai year end. Selanjutnya total cost dari quarter 1 adalah 650.000, lalu quarter 2 1.400.000, selanjutnya quarter 3 ada 2.175.000, quarter keempat 3.275.000, dan year end-nya adalah 7.550.000. Selanjutnya saya juga menghitung gula halus. Dengan quarter pertama dengan cost gula per gula halus memiliki cost
6.000 sampai year end. Lalu total cost dari gula halus adalah dalam kuartal pertama 42.000, kuartal kedua 72.000, kuartal ketiga 150.000, kuartal keempat 192.000, dan year end-nya adalah 456.000. Jadi total DM cost-nya adalah 8.006.000 rupiah. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang direct labor budget dari Banana Bites Factory tahun 2022. Saya menghitung dengan total DS cost kuartal pertama 150.000, kuartal kedua 327.500, kuartal ketiga 520.000, lalu kuartal keempat 775.000, dan year end-nya sebesar 1.772.500. Selanjutnya, average budget per month kami yang terdiri dari pisang kepok, minyak goreng, dan packing yang termasuk dalam variabel, dan sewa tempat dan gaji karyawan yang termasuk dalam fix. Total overhead per month kami yaitu 14.600.000 yang terdiri dari fixed overhead dengan total 3 juta ditambah 5 juta yaitu 8 juta, dan variable overhead dengan total 1.600.000 yang terdiri dari 500 ditambah 800 dan 300. Fixed overhead kami per quarter yaitu dengan total 24 juta yang didapat dari 8 juta dikalikan dengan 3, dan overhead budget kami per tahun pada kuartal pertama total overhead kami itu 160.813.453, dan di kuartal kedua 165.713.595, dan di kuartal ketiga 171.113.749, dan di kuartal keempat 175.213.953, dan di akhir tahun 180.014.751. Selanjutnya, ending finished good inventory kami yang terdiri dari direct material yaitu pisang dengan total Rp400 dan minyak dengan total Rp160, dan direct labor kami yang terdiri dari Rp3.500, dan overhead kami terdiri dari fix dan variabel dengan total Rp5.700 dan Rp1.400, dan total unit cost kami yaitu Rp11.600 per unit. Cost of goods sold budget. Direct material used sebesar Rp8.006.000, direct labor used sebesar Rp1.772.500, overhead sebesar Rp181.014.751, sehingga budgeted manufacturing cost Rp190.793.251. Beginning finished goods Rp0, sehingga cost of goods available for sale Rp190.793.251, dan last ending dikurangi ending finished goods sebesar Rp0, sehingga budgeted cost of goods sold Rp190.793.251. Selling and administrative expense budget. Sales forecast in unit pada quarter 1 120 unit, quarter 2 262 unit, quarter 3 416 unit, quarter 4 620 unit, dan year-end total sebesar 1.418 unit. Sales forecast in rupiah pada quarter 1 Rp4.200.000, quarter 2 Rp9.170.000, quarter 3 Rp14.560.000, quarter 4 Rp21.700.000, dan year-end Rp49.630.000. Variable cost terdiri dari advertising, 6% of sales, sales commissions, yaitu 10% of sales, miscellaneous selling expense, 4% of sales. Dengan total variable cost, Rp840.000 untuk quarter 1, Rp1.834.000 untuk quarter 2, Rp2.912.000 untuk quarter 3, Rp4.340.000 untuk quarter 4, sehingga year-end total Rp9.926.000. Fixed cost terdiri dari sales salaries, depreciation, dan utilities dengan total fixed cost Rp1.430.000 untuk quarter 1 hingga quarter 4. Sehingga total selling and admin expenses pada quarter 1 Rp2.270.000, pada quarter 2 Rp3.260.000, pada quarter 3
Rp4.342.000. Pada kuartal 4, Rp5.770.000, sehingga year end total Rp11.356.000. Berikut adalah budget income statement. Akhir dari budget sales-nya adalah 47.250.000 dan cost of goods sold-nya ada 190.793.251. Gross of margin adalah jumlah dari pengurangan sales dan cost of goods sold sebesar Rp143.543.251. Selling and admin expense sebesar Rp11.356.000 dan dikurangi oleh gross of margin dan mendapatkan sebesar Rp183.187.251. Dan pendapatan tersebut dikurangi oleh pajak penghasilan sebesar 5% dan hasil pengurangan pajak penghasilan sebesar Rp6.909.362. Dan total dari net income tersebut adalah Rp125.577.888.